Shalom saudaraku, selamat tahun baru. Oleh anugerah Tuhan kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan masalah karena pandemi COVID-19. Dan tahun ini kalau kita bisa hidup itu adalah anugerah kebaikan Tuhan yang kita harus syukuri. Bagaimana wujudnya? Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan buah sulung, yaitu persembahan syukur karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Amsal Sulaiman 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita memberikan persembahan buah sulung dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat jasmani bahkan berkat rohani kepada kita. Karena itu sepanjang bulan Januari ini disediakan amplop yang saudara bisa isi dengan persembahan buah sulung, atau kalau saudara menyaksikan secara online, lebih baik saudara memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera, dan biarlah berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam hidup saudara. Amin. Shalom, salam sehati. Jumpa lagi bersama saya di dalam ibadah raya Minggu pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam ibadah raya ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh ada di tempat ini untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah raya Minggu pada hari ini. Bapa, kami butuh berkat dan penyertaan-Mu di dalam ibadah raya Minggu pada hari ini. Ampuni dosa-dosa kami, kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, berikan hikmat-Mu supaya di dalam ibadah raya Minggu pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati kami, pelayan-pelayan-Mu, WL, singer, pemain musik, juga jemaat-Mu, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan hikmat kepada kami semua, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengar dan terima. Terima kasih Bapa. Berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari saat ini kita memuji Dia. Mari saat ini kita tinggikan namanya. Karena Dia Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Allah yang baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Engkau sangat baik bagiku, Kau yang layak disembah. Haleluya. 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 Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kebaikan Tuhan bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Jangan pernah takut menghadapi hari esok, sebab Tuhan beserta kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Seberapapun buntu jalanmu, Tuhan tetap punya rencana. Tuhan tetap punya jalan keluar untuk kita semua.
yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Oh, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Shalom. Saya akan menyampaikan firman dengan judul Takut akan Tuhan. Kita akan baca bersama Ulangan pasal 10 ayat 11 sampai 13 yang berbunyi demikian. Ulangan pasal 10 ayat 11 sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin.
Kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, pandemi COVID-19 merebak ke seluruh dunia. Dan kita memasuki tahun 2021 ini penuh dengan pengharapan. Kiranya Tuhan memberikan anugerah supaya kondisinya lebih baik. Dan terutama supaya karakter kita makin tangguh, makin mirip seperti Kristus. Di dalam ayat ini Alkitab mencatat Allah memberikan perintah kepada Musa, berjalanlah di depan, kemudian masukilah tanah perjanjian, duduki, sebab kalau engkau takut akan Tuhan, baik keadaan yang aku akan berikan kepadamu. Saudara sekalian, seperti orang Israel masih berada di padang pasir, Tuhan tidak mau kita berdiam diri saja. Tuhan berkata, berjalan, jalani padang gurun ini. Walaupun tantangan masih banyak, masuki dan duduki tanah perjanjian. Masuki dan duduki artinya walaupun kesulitan banyak, tapi kita tidak boleh ditaklukkan oleh masalah. Kita yang harus menaklukkan masalah. Tuhan menjanjikan masa depan yang baik. Tapi ada satu syarat yang Tuhan minta. Apakah yang dimintakan oleh Tuhan kepadamu, hai umat, selain dari takut akan Tuhan? Orang yang hidup takut akan Tuhan, kemudian nampak di dalam perilaku hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Tuhan, kemudian beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan kemudian berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saya percaya ada banyak orang di tahun yang baru ini mencari cara, strategi, metode supaya bisa survive di tengah kesulitan yang ada. Tapi saya yakin yang Tuhan cari bukan cara. Yang Tuhan cari adalah sikap hati yang ada di dalam. Kalau orang punya sikap hati yang benar, maka dia akan diberkati Tuhan. Dan sikap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, umatnya? Takutlah akan Tuhan. Saudara-saudara, sikap tidak takut akan Tuhan justru menimbulkan bencana di dalam kehidupan kita. Tidak takut akan Tuhan artinya nggak peduli Tuhan, mengabaikan Tuhan. Saya teringat dari seorang yang bernama Thomas Andrew. Dia adalah perancang dari kapal yang sangat modern pada waktu itu, Titanic. Dan saking bangganya akan hasil karyanya yang hebat, sebelum pelayaran perdana, Thomas Andrew sesumbar berkata begini, bahkan Tuhan tidak mungkin bisa menenggelamkan kapal Titanic ini. Dan Tuhan paling tidak suka dengan orang yang gegabah, sombong, kurang ajar. Dan Titanic tenggelam pada pelayaran perdana. Ribuan orang mati. Betapa bahayanya kalau kita tidak punya sikap takut akan Tuhan. Tapi sayang pada masa kini ada banyak orang beribadah, datang ke gereja bahkan, tapi tidak punya sikap takut akan Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan salah satu ciri masa yang sukar adalah banyak orang yang akan menyangka dirinya beribadah secara lahiriah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya mereka datang ke rumah ibadah menggunakan pakaian aksesoris dari agama, tetapi sikap takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan tidak ada di dalam kehidupannya. Satu kali ada orang yang ditangkap karena mencuri ayam, lalu kemudian di tahanan, penjaga lihat kok dia rajin sembahyang. Sampai dia tanya, kamu nyolong ayam? Iya Pak. Tapi kok rajin sembahyang? Begini Pak, doa itu agama saya. Oh bagus dong. Kalau mencuri itu pekerjaan saya Pak. Jadi inilah orang yang tidak ada korelasi yang baik antara ibadah dan perilaku sehari-hari. Nah sekarang kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan itu. Apa maknanya? Takut akan Tuhan secara negatif kita harus pahami bukan ketakutan kepada Tuhan.
bukan takut dihakimi, takut mati masuk neraka. Orang-orang banyak yang beragama karena takut dihukum di neraka. Mereka berbuat amal kebaikan supaya tidak mengalami sengsara nanti di alam baka. Tetapi tentu saja motivasi sedemikian tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang tahu bahwa keselamatan itu diperoleh bukan lewat agama, bukan lewat perbuatan baik, tetapi itu adalah anugerah, free gift, pemberian yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau kita sudah diselamatkan karena kita percaya, sebagai rasa syukur, rasa terima kasih, maka kita berbuat baik. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai bukti, sebagai buah bahwa kita manusia baru yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, kita harus memuja Dia. Jadi inilah makna daripada takut akan Tuhan. Maknanya adalah sikap pemujaan kepada Tuhan. Karena Dia adalah pencipta kehidupan kita yang layak menerima segala puji, hormat, dan syukur. Kita harus menyegani Tuhan. Karena Dia adalah hakim yang adil. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dan Dia ingin agar kita hidup benar. Takut akan Tuhan juga berarti menghormati Tuhan. Mengasihi Tuhan sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Tapi juga kita harus respect, hormat kepada Dia. Dan dasar dari takut akan Tuhan adalah pengenalan akan Allah. Tingkat pengenalan kita kepada Allah akan menentukan tingkat penyembahan kita kepadanya. Banyak orang menyembah sebagai ritual, tapi tidak punya takut akan Allah karena dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Coba saudara bayangkan, sikap orang Israel ketika mereka terburu-buru keluar dari Mesir, dikejar-kejar oleh Firaun dan orang-orang Mesir, hampir mati, terjebak di depan Laut Teberau. Dan ketika mereka melihat tangan Tuhan membelah Laut Teberau dan mereka bisa selamat dan orang Mesir mati semuanya di dalam laut tersebut. Saya yakin sikap mereka sebelum menyeberang Laut Teberau sangat berbeda dengan sikap mereka setelah mereka lepas dari Laut Teberau. Karena apa? Ada pengenalan akan Allah yang hebat yang membela mereka yang telah mereka alami. Saya berharap saudara benar-benar makin mengenal Tuhan, bukan sekedar karena dengar khotbah pendeta, bukan sekedar karena itu ada di dalam Alkitab, tetapi saudara mengalami secara pribadi apa yang ada dalam firman itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika orang Israel pergi ke Gunung Sinai dan menerima perintah Tuhan, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya dalam kedahsyatan. Dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 dikatakan demikian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu apa? Takut dan gemetar. Dan mereka berdiri bagaimana? Jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ayat tadi berkata, jangan takut kepada Allah, sebab Tuhan mengguntur, datang dengan kilat yang menyambar, datang di tengah gunung yang gemetar, supaya takut akan Allah ada padamu, agar kamu tidak berbuat dosa. Ada dua kontradiksi dari kata takut di sini. Pertama, jangan takut kepada Allah seperti seorang yang ketakutan karena akan dibunuh oleh Allah. Tapi hormati Dia. Kita harus memuja Dia, menyegani Dia, karena Dia adalah Sang Pencipta yang tidak mau menghukum, tapi justru mau menyapa kita. Takutlah akan Tuhan.
Dan akibatnya apa? Orang Israel yang ketakutan kepada Allah berdiri jauh. Tetapi Musa yang takut akan Allah, hormat sama Allah, mendekat kepada hadirat Allah. Saya mau bilang begini, kalau saudara takut kepada singa yang akan menerkam, kita akan lari menjauh. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita harus mendekat kepada Dia. Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik dan mengasihi kita. Istilah takut akan Allah dipahami sangat berbeda dari agama-agama dengan dari perspektif kekristenan menurut firman Allah. Kita takut karena hormat, menyegani, memuja, menghormati, mengasihi Dia. Sehingga kita bukan lari menjauh, kita justru hidup mau dekat kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki sikap ini, saya yakin tahun ini menjadi tahun keberuntungan, tahun keberhasilan, tahun penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, apa akibatnya kalau kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama, kita akan diberkati. Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah bagi orang yang takut akan Dia. Mazmur 31 ayat 20 berkata demikian. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Orang yang takut akan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang dia simpan. Dia simpan artinya sekarang kita belum memilikinya, kita belum melihat apalagi menikmatinya. Tapi kita percaya waktu Tuhan yang terbaik pasti akan datang. Berkatnya on the way, sedang dalam perjalanan. Kalau kita pesan makanan misalnya lewat Gojek, belum datang, kita menunggu di meja makan. Tapi kita percaya, karena apa? Makanannya sedang on the way, sebentar lagi dia akan datang. Tuhan menyimpan perkara-perkara yang terbaik untuk hidup saudara. Karena kita adalah anak-anaknya. Biar tahun ini engkau menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, itulah yang Dia janjikan kepada kita. Kita memang harus sabar menantikan waktunya. Tapi Dia menyimpan bagian yang terbaik. The best is yet to come. Saudara-saudara, Amsal 22 ayat 4 juga berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan janji, kalau engkau hidup takut akan Tuhan, engkau tidak akan kekurangan. Tapi ada kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Dan ini akan dinikmati bukan hanya untuk kita, tapi sampai anak cucu. Bukan cuma kaya secara materi, tetapi kaya secara jiwani, secara rohani. Dan itu nampak di dalam wujud kebahagiaan yang akan kita miliki. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Yang kedua, kalau kita hidup takut akan Tuhan, bukan hanya diberkati, tapi kita akan diberi petunjuk oleh Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang kita harus tempuh. Tuhan akan bergaul karib dengan kita, sehingga rahasianya diberitahukan kepada kita, sahabatnya, anaknya. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan mencari sikap hati yang ada di dalam. Ini sumbernya. Kalau takut Allah, akan Allah ada dalam hidup kita, maka Dia beri petunjuk kepada kita. Ada kreativitas yang Tuhan munculkan, dan itu berasal dari tahta Bapa sendiri. Yang ketiga, akibatnya kalau kita takut akan Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 mencatat ini.
Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meruputkan mereka. Malaikat bukan cuma jaga sendirian. Malaikat dikatakan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Bukan cuma satu, banyak saudara-saudara. Artinya apa? Perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau berdoa supaya perlindungan Tuhan juga diberikan, sehingga setiap virus COVID dan yang lainnya dialaukan dalam hidup kita. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, bahkan kita terhindar dari perkara tersebut. Takutlah akan Tuhan. Saudara, dalam Amsal 14 ayat 27, lebih jauh firman Allah berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Mestinya mati, tapi karena Tuhan melihat sikap hati yang takut akan Dia, kita dihindarkan daripada kematian. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Lebih panjang umurnya, Tuhan anugerahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, panjang umur, supaya kami tetap takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan sepanjang kehidupan kami. Saudara, mengapa saya banyak pagi ini membacakan ayat firman Tuhan? Supaya saudara bukan hanya mendapatkan penghiburan manusia, kekuatan dari manusia dengan kata-kata positif, tapi janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah akan batal. Janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Daniel dimasukkan dalam gua singa oleh musuh-musuhnya, tapi karena dia takut akan Tuhan, terhindar dari maut, umurnya diperpanjang, bahkan posisinya naik. Dia jadi berkat yang luar biasa. Dan bagian terakhir, apa wujud takut akan Tuhan yang mesti kita hidupi? Mazmur 24 ayat 3-6 berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Dasar daripada karakter ilahi itu nampak kalau kita punya sikap takut akan Allah yang terwujud pertama melalui kesucian. Alkitab tadi berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya apa? Hidup dalam kesucian. Alkitab berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 3 diberi penjelasan apa itu artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bukan hanya tidak melakukan kejahatan, membenci. Saudara, jangankan melakukan, senang aja enggak. Aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kecongkakan, aku benci kepada tingkah laku yang jahat, aku benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Itulah sikap takut akan Allah, hidup di dalam kesucian. Yang kedua, wujud takut akan Allah nampak dalam kejujuran. Firman Tuhan tadi berkata demikian, tidak menipu dan bersumpah palsu. Itu artinya hidup dalam kejujuran. Tetap berpegang pada janji walaupun rugi. Karena apa yang diucapkan itu juga yang kita lakukan. Ini bicara soal integritas, yang merupakan inti daripada karakter ilahi. Punya integritas, punya kejujuran, menolak hal-hal yang sifatnya bohong. Amsal 14 ayat yang kedua, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia. Saya yakin orang yang jujur akan diberkati. Masa ini adalah masa post-truth. Orang gampang sekali membuat kebenaran palsu, karena mereka tidak percaya ada kebenaran yang tunggal. Dunia ini merasa bahwa semuanya permisif, semuanya bisa benar menurut Anda, tapi belum tentu benar menurut saya.
Sehingga kita melihat di mana-mana saudara, hoax itu bertebaran. Orang sekarang yakin akan kebenaran bukan karena data yang meyakinkan, tetapi karena asumsi pribadi yang dicari data-data pembenarannya. Tapi saya mau katakan di tengah dunia yang banyak sekali hoaxnya ini, Tuhan mau kita hidup suci. Tuhan mau kita hidup jujur, karena orang yang jujur hidup takut akan Tuhan akan diangkat oleh Dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa wujud takut akan Tuhan? Pertama tadi adalah kesucian, kedua kejujuran, yang ketiga adalah keintiman. Itulah orang yang mencari wajah Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh ketemu sama Tuhan? Orang-orang yang mencari jalan Tuhan, menanyakan tentang Tuhan, tanya perkara-perkara rohani, cari wajah Tuhan. Artinya selalu rindu akan hadiratnya. Daud pernah berkata dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud raja, apa yang dia minta? Bukan nyawa musuhnya, bukan kekayaan yang berlimpah-limpah, bahkan bukan hikmat seperti yang dimintakan oleh anaknya Salomo. Dia bilang, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saya pernah membaca kisah ada seorang yang bernama Fransiskus dari Assisi. Dia seorang rohaniwan, tinggal di sebuah biara karena dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Tetapi selain ritual yang dilakukan oleh seluruh penghuni biara itu, teman-temannya selalu lihat. Biasanya setelah makan siang, saudara, dia suka mojok gitu di sebuah tempat yang sunyi di biara tersebut, di bawah pohon. Dan dia selalu berdoa, cukup lama dia berdoa. Dan tiap hari dia lakukan. Sampai beberapa teman akhirnya ngobrol, dia bilang, kita dengerin yuk. Fransiskus ini doa apa sih? Kok tiap hari dia doa apa? Dia ada pergumulan atau dia pengen apa begitu? Lalu satu kali ketika Fransiskus sedang berdoa seperti biasanya, dia tidak tahu. Teman-temannya mengendap-endap saudara dan mendekat mendengar apa yang didoakan oleh Fransiskus. Karena Fransiskus kalau doa, dia tidak diam tapi dia mengucapkan doanya. Dan ternyata setelah mereka mendengar cukup lama, kata yang keluar dari mulut Fransiskus hanya satu. Yesus. Dia hanya bilang Yesus. 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 Kadang dia berdiam cukup lama. Dan setelah mungkin 5-10 menit, hanya kata itu yang keluar, Yesus. Tapi semua temannya bilang, kami gak pernah ganggu dia lagi. Karena waktu dia ngomong Yesus, sepertinya dia kenal betul siapa yang dia panggil itu. Dan hadirat Tuhan yang kuat, itu turun ketika dia berdoa. Itulah keintiman dengan Tuhan. Kata-kata gak perlu banyak. Kata-kata gak perlu bagus. Yang penting kata-kata tulus. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Dan kalau hari ini kita menetapkan hati untuk hidup takut akan Tuhan, maka segala berkat rohani dan jasmani akan mengalir sepanjang tahun 2021 ini. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita sudah selesai beribadah dan saya percaya bahwa ibadah yang kita lakukan hari ini berkenan di mata Tuhan dan sebaliknya kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat men-scan barcode yang tersedia maupun lewat M-Banking maupun transfer Bapak Ibu bisa berikan, dan juga buat persembahan buah sulung sepanjang bulan Januari Bapak Ibu bisa berikan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan, kita pasti diberkati Tuhan. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Sepanjang ibadah hari ini kami percaya Tuhan sudah hadir dan memberkati kami. Kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala kami Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, kiranya tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi mengerjakan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga di masa-masa yang sulit ini iman kami terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mari Tuhan memberkati Indonesia, pulihkan. Terima kasih buat vaksin yang sudah dikirim, Biarlah berkati pemerintah sehingga semuanya bisa dikirim ke seluruh 34 provinsi dan bangsa ini boleh luput daripada mara bahaya. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami terus berdoa menyerahkan Om Julius dan Tante Julia dalam tangan Tuhan, berikan kesehatan kekuatan. Pak Rubin Adi Bulenda dan keluarga besar, juga Pak Suito dan juga Bu Eti dan seluruh pengurus, pelayan-pelayan Tuhan GBB Tel Harapan Indah, sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Sidang jemaat, mari siapkan hati, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Dan sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan Tuhan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.